Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Selamat pagi. Nah, hari ini saya ingin membagi sesuai dengan message dari gereja kita. Temanya adalah peran Roh Kudus dalam keluarga. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan hari ini menginginkan supaya setiap kita, hidup kita dipenuhi dengan roh. Karena dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Memang kita tahu setiap mulai dari hari Senin sampai Minggu, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati hari-harinya. Tetapi ada kalanya bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini jahat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Siapa yang ikut hari Sabtu doa puasa di Sumatera Resort? Nah, saya sangat interest. Karena dikatakan oleh seorang pendeta bahwa hari-hari ini jahat betul. Karena dikatakan di Korea Selatan, sekarang 65% gereja tidak memiliki generasi penerus. Maksudnya tidak ada anak yang sekolah minggu lagi. Karena apa? Karena pengaruh dari media dan teknologi. Bahwa hari-hari ini terjadi peperangan, yaitu peperangan pengaruh. Di mana hari-hari ini banyak anak-anak, bahkan orang tua juga dipengaruhi oleh media sosial, gadget. Media sosial menghabiskan waktu 31% tahun ini. Dan menghabiskan waktu di gereja sekarang cuma 1%. Dan tahun 2030 diprediksi bahwa disebabkan oleh gadget, oleh teknologi, perang pengaruh menuju waktu dalam alam terintegrasi dengan 70%. Dan di dalam gereja cuma 1%. Sehingga hari ini firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada. Dan hiduplah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Minggu yang lalu, gembala sidang kita mengatakan, yang terutama adalah keluarga. Di dalam masa-masa hari-hari ini,
kita perlu memperhatikan keluarga. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah penuh peperangan. Kita butuh keluarga. Kita harus memperhatikan anak-anak kita. Bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita? Kita juga harus penuh dengan roh. Dengan roh, maka kita dapat mendidik, membimbing anak-anak kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, keluarga adalah terutama dan yang utama dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah merancang, membentuk keluarga. Amin. Keluarga dilahirkan dari lembaga tertua, yaitu lembaga pernikahan yang Tuhan desain. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Keluarga, kalau kita renungkan firman ini, adalah ciptaan Allah. Sejak awal, Allah merancangkan dan membentuk keluarga. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, di dalam kehidupan ini, yang terutama dan yang utama adalah keluarga. Selamatkan keluarga kita. Karena Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya di tengah-tengah keluarga. Jadi Allah membentuk, merancang keluarga karena Allah ingin menyatakan berkat-Nya di tengah-tengah keluarga. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Kita tidak bisa bersifat cuek kepada anak-anak kita. Kita tetap dengan keluarga, bahkan dengan anak-anak. Kita diibaratkan seperti main layangan. Kita tidak bisa lepaskan sebegitu saja. Tetapi kita harus mengulur dan menarik, mengulur dan menarik. Amin. Sehingga layangan itu, kalau kita main layangan, kalau kita ulur tarik, maka layangan itu akan tegak lurus. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak kita. Karena keluarga adalah terutama karena Tuhan ingin menyatakan berkat-Nya melalui keluarga. Amin. Jangan biarkan keluarga kita hancur. Jangan biarkan keluarga kita berantakan. Karena hidup ini tujuannya adalah keluarga. Harta bisa dicari. Jabatan bisa kita peroleh. Tetapi ketika kita hilang keluarga, dari mana kita akan mencari keluarga lagi? Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Tetapi alangkah sayangnya, banyak hari-hari ini keluarga, bahkan keluarga orang percaya, mengalami broken home, cerai. Angka perceraian juga tinggi hari-hari ini.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena hari-hari ini keluarga tidak berpegang pada perjanjian pernikahan lagi. Seperti di dalam Matius 19 ayat 4. Apa kata Tuhan? Bahwa perceraian terjadi karena ketegar-tengkukan kita. Oleh karena kita yang melakukannya. Kita tahu bahwa Tuhan membenci perceraian. Keluarga hancur hari-hari ini karena tidak berpegang pada janji. Pada rencana Tuhan semula, pada firman Tuhan. Ketika keluarga tidak berpegang lagi pada janji pernikahan, tidak berpegang lagi pada firman Tuhan, yang bagaimana kita harus berkeluarga, maka keluarga itu akan hancur, berkeping-keping. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, ada 3 hal yang harus kita pegang supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Keluarga yang glory sakinah. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus setujuan dengan Allah. Kita tahu apa rencana Allah dalam hidup kita dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tadi. Beranak cuculah, bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Makanya bagi yang belum nikah, siapa yang jomblo di sini? Ini perlu diperhatikan. Sejodoh, arti sejodoh apa? Sepadan. Sepadan itu apa? Sama rendah, sama tinggi. Maksudnya bukan fisiknya, tapi pemikirannya. Banyak orang yang memilih pasangan tidak sejodoh. Sebenarnya sejodoh itu, sepadan itu bukan hanya dalam sifat, tetapi juga dalam pendidikan, dalam pekerjaan dia harus sepadan. Jangan anggap remeh. Banyak orang bilang, gak apa-apa, biarin aja, kan saya bisa cari uang nanti. Udah dia, suami saya antar jemput saya aja kerja. Oh, hati-hati. Awalnya memang baik. Tetapi ada waktunya. Karena kita bukan malaikat yang bisa hidup kudus terus, suci terus, dan tidak membuat kesalahan. Oh tidak. Suatu saat akan muncul, kan aku yang cari uang, kau cuma antar jemput saya. Akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi perkelahian. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, setujuan dengan Allah itu menggambarkan supaya kita memiliki keturunan yang segambar, seturut dengan Allah. Itulah tujuan pernikahan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Kuasailah bumi. Kalau seseorang hilang gambar Allah, maka percayalah, kita tidak akan memiliki kuasa untuk berkuasa atas segala yang telah Tuhan ciptakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, tetapi semua rencana yang indah,
yang sudah Tuhan rancangkan dari awal, yang sudah Allah rancangkan dari mulanya sebelum kita diciptakan, itu semuanya bubar. Adam dan Hawa tidak dapat mempertahankan rancangan Tuhan, rancangan Allah untuk keluarga yang indah. Tetapi sebaliknya, oleh karena dosa, semua rancangan Tuhan yang indah itu rusak. Bahkan ada 4 dampak hukum dosa yang sekarang yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 19, yang pertama, dampak dosa itu sangat sulit berkomunikasi satu dengan lain. Rumah tangga bertengkar, abang adik bertengkar, sahabat bertengkar. Karena apa? Karena miscommunication. Banyak orang bertengkar karena miskomunikasi. Banyak orang melakukan kesalahan karena miskomunikasi. Itulah dampak dari semua dosa yang telah menguasai keluarga, kehidupan seseorang. Serangan iblis yang mana sering menggoda kita. Seperti memperdaya Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kekacauan peranan, emansipasi, ini juga membuat banyak keluarga kesulitan ekonomi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, inilah 4 dampak dosa yang membuat semua rancangan Tuhan dalam keluarga yang indah, yang baik, itu bubar, itu buyar. Bahkan juga, oleh karena ini, keluarga kehilangan identitas. Karena begitu kuat dominasi dosa terhadap dalam kehidupan kita, yang dapat memporak-porandakan nilai-nilai rohani dan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, sehingga hari ini Tuhan berfirman, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi, salah satu pribadi ilahi dari Allah. Yang Tuhan kirim untuk mengajar kita, menolong kita, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, hari-hari ini kita butuh Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Sehingga akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna, Allah yang tahu kebutuhan kita apa. Sehingga Allah menjanjikan ada pemulihan keluarga. Di dalam Maliaki 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya dari hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Janji Tuhan pemulihan keluarga sudah dibuatkan dalam perjanjian lama juga, di dalam Ulangan. Di dalam perjanjian baru,
Allah berjanji akan memulihkan keluarga karena Allah tahu bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak dapat memulihkan keluarga kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Makanya Allah Tuhan berfirman kepada kita supaya hendaklah kita penuh dengan roh. Karena dikatakan peran Roh Kudus dalam pemulihan keluarga, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Saya percaya, saya bisa gini karena lawatan Roh Kudus. Amin. Dan kita harus percaya juga bahwa kita bisa ada hari ini. Kita bisa mendengar firman Tuhan semuanya karena Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Tanpa Roh Kudus, Paulus mengatakan, yang baik yang ingin kulakukan, tetapi yang jahat yang kulakukan. Tetapi syukur karena Roh Kudus memenuhi kehidupan Paulus. Sehingga Paulus dapat diubahkan. Paulus dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Seperti dalam Kisah 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias mengapa, Kisah 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Saulus yang dikatakan Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dengan keberanian Paulus memberitakan Injil. Bahkan juga Paulus mengadakan mujizat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita dipulihkan. Karena di dalam pemulihan kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Yang pertama, ketika pemulihan itu terjadi, di dalam Yehezkiel 36 ayat 25, maka kita akan ditahirkan dan dikuduskan. Itulah hasil dari pemulihan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Saya sebelum dipulihkan, jangankan untuk memberitakan Injil, untuk berdoa aja saya sulit. Tetapi ketika saya dijamah tahun 98, maka hidup saya diubahkan. Saya bukan orang yang benar-benar kalilah. Bahkan bisa dikatakan saya orangnya kejam dan sadis. Karena saya tahun 98, saya menjadi ketua bendahara pemuda Pancasila. Dan saya sebelum diangkat menjadi ketua PP Medan, Allah menyatakan kasih-Nya bagi saya. Maka tahun 98 saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dimenangkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan saya diubahkan.
saya dikuduskan. Yang kedua, saya dibaharui, diberi hati yang lemah lembut dan roh yang penurut. Sehingga sampai hari ini saya masih bisa terus tetap melayani konsisten. Saya tidak pernah lagi keluar malam, pergi mabuk kemana. Saya lebih mengasihi keluarga saya. Saya lebih mengasihi istri dan anak-anak saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kemudian hidup ini dipenuhi Roh Kudus. Kenapa saya katakan dipenuhi Roh Kudus? Sering sekali kalau saya mau marah, Roh Kudus mengingatkan saya, Leo, kamu bukan orang seperti dulu lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Itulah hasil dari pemulihan Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Mungkin kita rindu setiap kita pribadi lepas pribadi dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Tuhan bilang mintalah biar Tuhan mencurahkan rohnya atasmu. Sehingga roh Tuhan memenuhi setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Dan dituntun dan diajar oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus. Bahwa firman itu adalah Roh Kudus. Berarti ketika kita membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, berarti kita memenuhi diri kita dengan Roh Kudus. Amin. Banyak karunia-karunia, tetapi cuma satu asalnya, yaitu Roh Kudus. Biarlah ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, maka kita akan memiliki karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita berkuasa untuk melawan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita berkuasa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sehingga janji-janji Tuhan yang telah dijanjikan Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kita.